Sebenarnya orang-orang spiritualis itu kan ada 3 hal yang tidak boleh dilanggar, tuh, Mbak. Iya, apa itu? Yang pertama itu hukum Tuhan, Mbak. Hukum Tuhan. Kodrat garis pinasten. Iya. Ya, itu yang nggak boleh dilanggar. Yang kedua hukum adat, dan yang ketiga itu hukum pemerintahan. Itu yang tidak boleh dilanggar. Jadi kalau ada orang mengaku beliaunya ini orang spiritualis, entah itu Romo Pendeta, Bagawan, Resi, Habib, Kiai, Iya. Gus, ulama apa, ya Mbak. Kalau sampai dia sudah bikin kacau, Mbak, yang namanya aturan adat dan aturan pemerintahan, ya Iya, Mbak. iya. Dia sudah melanggar-langgar yang disebut kodrat garis pinasten atau hukum ketuhanan. Orang ini loh, Mbak, yang disebut orang tersesat, Mbak. Oh, jadi itulah yang Disebut spiritualis tersesat. spiritualis tersesat Ulama itu, tersesat, iya. spiritualis tersesat, resi tersesat, Bagawan Iya, tersesat, iya. itu kayak begitu, Mbak. Pendeta tersesat Iya, itu iya, kayak iya. begitu. Gitu loh, Mbak. Seperti itu, gitu. Rahayu Pak De Agus. Rayu, Mbak. Ya. Ini ada sedikit pertanyaan dari Mas Bagus ini, Pak De. Iya. Iya, saya sendiri juga agak bingung untuk menjawabnya. Ini nanyanya gini, apakah ada spiritualis yang sampai tersesat itu bagaimana? Lah, yang spiritualis itu kan orang-orang yang laku. Kok bisa tersesat? Lah iya. Kok bisa sampai tersesat itu loh. Terus ceritanya itu bagaimana? Apakah memang ada, Pak De? Tolong dijabarkan sedikit pencerahannya untuk Mas Bagus ini utamanya. Iya. Iya. Salam rahayu, salam kenyataan, Rahayu. dan salam kasunyatan. Ya. Jadi gini, Mbak. Mas Bagus itu mungkin bingungnya gini, Mbak, ya. Ada orang spiritualis kok bisa sampai tersesat itu gimana? Bukankah orang spiritualis itu orang laku? Lah iya. Orang yang mencari jalan ilahiyah. Gitu Iya. ya kalau saudara kita muslim, Mbak, ya. Iya. Orang yang mencari jalan Tuhan. Kok bisa tersesat gimana? Gini, Mbak. Sebenarnya, Mbak, ya, orang-orang spiritualis itu nggak ada yang tersesat, Mbak. Orang spiritualis itu orang-orang yang berjalan untuk mencari jalan ketuhanan atau jalan kanirwanan, jalan kasucian, Kasampurnan. Iya, gitu iya. loh, Mbak. Makanya gini loh, Mbak, ya, kalau kita melihat orang-orang spiritualis yang masih laku, ya, Mbak, ya. Nah ini loh, mungkin Mas Bagusnya keliru di situ. Tak ambil satu ya, Mbak, ya. Iya, Contohnya gimana Pak, contohnya? yang kemarin barusan rame itu Joko Kendil. Nah, itu jangan dikata-katain, Mbak. Beliau ini kan masih laku. Iya, Jangan iya. dibilang ODGJ, jangan dibilang orang kesasar. Beliaunya ini masih laku, Mbak. Belum sampai finish. Nanti kalau sudah sampai finish, lah baru kita boleh ngomong. Lah setahu saya, Mbak, dari kitabnya Romo-Romo itu, Mbak, ya, terutama Romo Ageng yang Pamulangan Ilmu Sejati, ya, Mbak, ya. Iya. Mbak Ageng atau Mas Bagus tadi atau jenengan semuanya boleh mengatakan orang spiritualis, orang laku ini sesat kalau dia sudah melakukan satu perkara, Mbak. Apa itu, Pak De? Ilmunya itu membuat kerusakan, itu baru kesasar, Mbak. Itu baru dikatakan iya, tersesat. Iya, betul. Selama apa yang beliau lakukan itu tadi, Mbak, ya, tidak membuat bingungnya orang, tidak membuat celakanya orang, tidak membuat kesesatan di tengahnya masyarakat, itu nggak bisa, Mbak, dibilang spiritualis yang tersesat itu nggak bisa, gitu loh, Mbak. Iya. Mbak Ageng masih ingat nggak dulu waktu saya wejangan bab masalah wali-wali itu, Mbak? Oh iya, ada itu dulu. Orang spiritualis itu, Mbak, ya, saya yakin, Mbak. Ya, saya yakin seperti saudara-saudara saya yang dari miliran ABCDE itu tadi, Mbak, yang pernah saya ikuti Romo-Romo itu. Pertama beliaunya itu berjalan, Mbak. Itu di dalam hati itu pasti itu tadi loh, Mbak, tekennya, Mbak. Iya. Berharap mencari jalan kasampurnan dan jalan Tuhan, dan berharap untuk mendapatkan berkah atau ridhonya Tuhan. Itu sudah, Mbak. Dan ujungnya supaya kehidupannya itu bisa membentuk karso ningsun mawayu ayuning pawono. Iya. Hidupnya itu bisa menjadi payung agung bagi keselamatannya orang-orang di sekelilingnya beliau. Iya, Pasti iya. itu tujuannya, Mbak. Pertama itu pasti itu. Iya. Nah, nanti pada saat di tengah perjalanan terus beliaunya ini nggak kuat menahan godaan, akhirnya sampai jadi gendeng, sampai jadi gini. Itu Romo kalau bilang malah mereka itu mujahidin, Mbak, kalau orang itu.
Loh kok bisa mujahidin gimana Pak De? Beliaunya ini kan sebenarnya berusaha untuk menjadi orang yang baik, Pak. Iya, iya. Tapi entah kenapa, entah pikirannya ini nggak kuat atau rosonya ini keganggu, akhirnya jadi kayak gitu itu tadi, Mbak. Bahkan ada yang gila itu, Pak De, Iya. ya. Loh, saya percaya itu, Mbak. Beliaunya itu orang mujahidin, Mbak. Kalau orang Jawa itu bilang gini loh, Mbak. Diewangi kepingin dadi wong apik, diewangi kepingin ngabadalane kasampurnan, sampai kelakon dadi wong gendeng. Loh itu loh, Mbak. Berarti yang apa tuh beliau-beliaunya ini sebenarnya kan orang baik. Yang nggak minum, yang nggak melacur, yang nggak main, yang nggak maling, pekerjaannya itu puasa, tirakat, pasutapan, iya toh? Iya, Orang iya. lakukan gitu toh, Mbak. Iya. Orang spiritualis lah. Mungkin karena itu loh, Mbak. Karena pikirannya sudah nggak kuat, rasa batiniannya nggak kuat, akhirnya jadinya sampai kayak begitu. Terus sama Mas Bagus dibilang spiritualis yang tersesat itu, nah, ya. bukan itu. Iya, iya, iya. Beliaunya itu bukan tersesat. Bukan tersesat sebetulnya, Iya, Pak. bukan Nggak tersesat. ada. Jadi spiritual yang tersesat itu Nggak nggak ada Mbak. selama tidak membuat kerusakan ya. atau membuat huru-hara gitu Iya, loh, Mbak. iya, iya. Iya. Makanya kan gini, Mbak ya. Nah, ini loh, Mbak. Iya. Supaya kita semuanya itu paham ya, Mbak. Sebenarnya orang-orang spiritualis itu kan ada 3 hal yang tidak boleh dilanggar, tuh, Mbak. Iya, apa itu, Yang Pak De? pertama itu hukum Tuhan, Mbak. Hukum Tuhan. Kodrat garis pinasten. Iya. Ya, itu yang nggak boleh dilanggar. Yang kedua hukum adat, dan yang ketiga itu hukum pemerintahan. Itu yang tidak boleh dilanggar. Jadi kalau ada orang mengaku beliaunya ini orang spiritualis, entah itu Romo Pendeta, Bagawan, Resi, Habib, Kiai, Iya. Gus, ulama apa, ya Mbak. Kalau sampai dia sudah bikin kacau, Mbak, yang namanya aturan adat dan aturan pemerintahan, Iya, Mbak. iya. Dia sudah melanggar-langgar yang disebut kodrat garis pinasten atau hukum ketuhanan. Orang ini loh, Mbak, yang disebut orang tersesat, Mbak. Oh, jadi itulah yang Disebut spiritualis tersesat. spiritualis Ulama tersesat itu, tersesat, iya. spiritualis tersesat, resi tersesat, Bagawan Iya, tersesat, iya. itu kayak begitu, Mbak. Pendeta tersesat Iya, itu iya, kayak iya. begitu. Gitu loh, Mbak. Seperti itu, gitu. Itu sudah, Mbak, ditulis begitu, Mbak. Iya, iya. Tuhan itu paling tidak suka, Mbak, dengan manusia yang membuat kerusakan di muka bumi. Lah, selama beliau ini menjalankan spiritualnya itu tadi berdasarkan penggalian beliaunya sendiri, berdasarkan apa yang menjadi keyakinannya beliau sendiri. Iya. Misalnya apa, Mbak ya? Selamatan tiap Jumat Legi, bakar dupa di rumahnya tiap maghrib. Ini ganggu siapa, Mbak? Kan nggak ganggu siapa-siapa. Iya, enggak Nah, ada. itu jangan disesat-sesatkan, Mbak. Iya, Kayak gitu iya. itu. Nah, seperti itu jangan disesat-sesatkan. Memang itu enggak. Itu bukan standarnya orang tersesat gitu loh, Mbak. Iya, iya, iya. Kok nggak pernah sobo nang ngene masjid ya, kok nang ngene petilasan. Nah, kalau beliaunya orang kejawen gimana, Mbak? Iya. Kan pasti loh, Mbak, nggak pernah ke masjid tapi ke petilasan. Iya, kan Itu. Kan beda-beda sudah aliran. Sudah beda aliran. Iya, iya. Loh, ya jangan. Kalau jenengan merasa ke masjid, jenengan ke gereja, terus ngukumi beliaunya yang di petilasan, di candi, terus itu tersesat, ya jangan. Karena itu kan beda. Iya, iya. Ya itu aja loh, Mbak, yang perlu diinget-inget ya. Mas Bagus itu yang juga yang perlu diinget-inget. Mm-mm. Selama beliaunya ini, Mbak, yang mengaku orang-orang spiritualitas ini tadi tidak membuat kerusakan di muka bumi, tidak membuat huru-hara dalam hukum adat, hukum pemerintahan, dan hukum ketuhanan atau kodrat garis pinasten itu tadi, Iya. Mbak, itu nggak bisa dihukumi tersesat, Mbak. Iya, iya. Iya. Tersesat itu kalau itu tadi loh, Mbak. Ya mohon maaf, Mbak, ya, seperti yang sudah-sudah ya. Mm-mm. Mbak Ageng mimpin orang di Monas ya. Terus nutup jalan nggak karuan. Ya. Iya, iya. Terus ada orang mau Natalan, Mbak Ageng ganggu, Mbak Ageng sweeping nggak karuan. Ya kayak begitu Iya. itu loh, Mbak, yang disebut dengan orang-orang spiritualis, orang agamis atau apa yang tersesat itu yang seperti itu tadi loh, Mbak. Iya, iya. Jadi ini nggak tergantung gitu. Saya ini kan bermaksud baik lah, baik kan bagi kamu. Ya, kalau tujuan dan laku kebaikan yang kamu yakini itu sudah mengganggu ketenangan, ya Mbak, Iya, iya. kedamaian atau keselamatan orang lain, itu sudah tidak bisa dibilang kebaikan, Mbak. Ya, tidak bisa dibilang kebaikan. Itu Iya, yang disebut betul, dengan betul. kemungkaran, gitu loh, Mbak. Terserah Mbak Ageng mau berbuat apa, mau laku apa, selama lakunya Mbak Ageng itu tadi nggak melanggar syariat, ya selama laku-lakunya beliau tadi itu tidak melanggar tatanan, gitu loh, Mbak. Iya, Ya nggak iya. soal.
Tapi kalau jenengan ini spiritualis terus dengan cara minum darahnya bayi yang lahir hari Selasa Kliwon. Nah, ini sudah, Mbak. Sudah, kalau gini nggak usah ngomong panjang-panjang. Iya. Jelas tersesat. Iya. Terus jenengan satu kalangan nari sambil telanjang, muter-muter di mana. Ya, terus pakai free sex, bojomu ya bojoku, bojoku ya bojomu. Pokoknya kita seneng lah kayak gitu itu kan sudah melanggar adat toh, Mbak. Ada tambah adat ketimuran itu berbuat kayak begitu, Mbak. Kita orang timur loh, Mbak. Kita nggak tinggal di Darwin loh, Mbak. Iya. Kita nggak tinggal di London, kita nggak tinggal di New York. Kalau kamu seperti itu spiritualitasmu itu loh di Nusantara itu loh, Mbak. Kita ini orang timur ya. Ada lagu spiritualis yang kayak begitu, kumpul bareng, ya kan, tidur bareng, ya kayak gitu itu tadi loh, Mbak. Iya. Apa itu? Kalau kamu bilang apa itu? Santa Kasih atau apa itu? Yang di gereja setan atau Bhairawa apa itu loh, Mbak. Jadi pada intinya spiritualis yang tersesat itu yang melanggar hukum, Pak De ya. Iya, melanggar tiga hukum ini tadi, hukum ketuhanan, hukum adat di satu daerah itu dengan hukum ulil amri atau pemerintahan ini tadi, Mbak. Nah, selama kamu nggak bikin ribut itu, ya nggak masalah, Mbak. Nggak masalah. Hukum ketuhanan itu termasuk itu, Mbak ya. Agama-agama yang diturunkan ya, Mbak ya. Iya. Contohnya apa? Kayak Mbak Ageng ngaku nabi. Lah, ini dulu Mbak. Yang saya ikuti. Dulu itu ya. Iya. Bukankah di situ sudah diajarkan, Mbak, bahwa nabi itu sudah nggak ada lagi setelah Nabi Muhammad. Mbak Ageng ngaku orang Islam terus Mbak Ageng ngaku nabi. Lah, ini kan namanya apa, Pak? Ngerusak ajaran ketuhanan, Mbak. Nah, yang seperti itu juga itu nggak bisa dijalankan, Mbak. Iya. Hukum adat juga begitu. Di mana kita kaki dipijak, di situ langit harus kita junjung. Iya. Kayak kita hidup di Indonesia, Mbak. Di sini itu agama banyak, Mbak. Iya. Kalau Mbak Ageng mau baik aja sudah, Mbak. Mbak Ageng baik aja. Karena di kitab kita, Mbak ya, orang-orang Islam ya, di situ sudah disebut berlomba-lombalah kamu dalam melakukan kebaikan. Bukan aku suruh kamu berlomba-lomba dalam melakukan satu kebenaran. Beda ya, Mbak ya? Karena kebenaran itu hakikatnya aku, Allah, Mbak. Tapi kalau kamu itu baik. Manusia itu baik, Mbak. Nggak ada manusia benar itu, Mbak. Mana ada manusia benar, Mbak? Iya, betul, Pak De. Baru sadar ya, Mbak? Iya, enggak, betul, Mbak. Betul. Nggak ada. Aku suruh kamu untuk berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan, tapi tidak aku suruh kamu berlomba-lomba untuk menjadi orang yang benar-benaran. Ya, kalau benar-benaran itu kadang bener karepe dhewe itu yang pasti, atau Mbak. Bener karena golongane itu loh, Mbak. Sebenarnya yang menjadi benturan untuk orang-orang spiritualis bahwa aliran dari ajaranku lebih bagus dari ajaran kamu, ajaran ini lebih bagus dari ajaran sana, karena yang diuber itu benar-benaran, Mbak. Dia menganggap bahwa miliran ini, aliran ini, nasab ini, sanat ini itu yang jauh lebih benar daripada yang lain. Itu yang bikin benturan, Mbak. Selama mereka itu memandang bahwa aliran ini baik, miliran ini baik, sanat ini baik, masab ini baik, ya nggak jadi apa-apa, Mbak. Iya. Kan sama-sama kita berbuat baik, Mbak. Cuma kita lewat apa gitu aja, Mbak. Baiknya saya ini, Mbak, karena saya itu sering puasa. Baiknya Mbak Ageng itu sering sotako. Baiknya Mas Bagus itu tutur katanya yang sopan santun. Sudah tuh, Mbak. Kita sama-sama berbuat baik, Mbak. Iya, betul, Ade. Tapi kalau Mbak Ageng merasa bahwa dono wewe itu lebih bener, Pak De, daripada puasa lah. Ini loh, Mbak, yang akhirnya jadi benturan, perang-perangan itu kan itu. Iya. Karena mereka ini semua merasa sama yang paling benar itu tadi. Segitu juga dengan spiritualitas, Mbak. Orang-orang spiritual sampai tersesat itu mungkin gara-gara itu. Beliaunya mempunyai keyakinan di dalam hatinya bahwa apa yang dilakukan itu yang paling benar. Nah, itu loh, Mbak. Begitu akal pikirannya itu menemukan sesuatu yang ternyata tidak seperti itu, akhirnya horek loh, Mbak. Nah, inilah, disinilah, Mbak. Akhirnya dia hidup di persimpangan. Kok gini, kok gitu lah, itu loh, Mbak, dulu, Mbak. Yang sering saudara-saudara saya yang sampai stres, gendeng, sampai telanjang jalan sana sini itu ya gara-gara itu, Mbak. Iya. Jadi pikirannya yang dibikin konsel karena sesuatu yang dia yakini itu ternyata tidak sesuai dengan apa yang dia renungkan, yang dia pikirkan. Iya. Ya konslet toh, Mbak. Kalau pikiran sama rasa ini nggak pernah ketemu. Nggak sambung. Nggak sambung apa nggak konslet. Nah, itu loh, Mbak. Ya di situ, Mbak. Iya.
Jadi yang perlu ya Mas Bagus garis bawah itu aja. Ingat-ingat itu aja Mas. Terserahlah beliaunya itu mau berbuat kayak apa Mbak. Mau bertingkah laku kayak apa. Mau berspiritualitas, beragamis kayak apa. Selama beliaunya itu tidak membuat kekacauan, kerusakan dan huru-hara. Iya. Di 3 alam ini tadi Mbak. Alam ketuhanan, adat istiadat dan pemerintahan. Beliau nggak bisa dihukumi tersesat gitu. Iya. Tapi kalau sudah berbuat seperti itu, ya monggo terserah. Jangan bilang tersesat iya, bangsat iya, bajingan iya. Iya toh? Iya. Iya toh Mbak, ada orang Natalan Iya, dipasangi bom, bajingan nggak Mbak? Iya. Bajingan toh? Bangsat. Ya bangsat toh. Iya. Nah, itu tadi. Ada orang apa mau begini di sweeping lah kayak begitu itu sudah. Itu sudah bukan orang spiritualitas, bukan orang agamis. Ya mau mereka mau pakai kitab kayak apa nggak bisa dibenarkan itu Mbak. Iya, Nah, betul. Simpel kok Mbak ya. Iya. Ya itulah. Cerita masalah Iya, spiritualis yang tersesat itu seperti itu Mbak. Ya, terima kasih Betul atas ya Mbak ya. penjabarannya Pak De. Iya. Semoga bermanfaat untuk Mas Bagus Iya. dan rekan-rekan lainnya. Salam sama Mas Bagus ya Mbak. Iya, rahayu Pak De, rahayu. Mbak.